Halo anak-anak semua, kembali lagi ke channel ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar daur hidup hewan dan lagu bertangga nada minor. Coba perhatikan ketiga gambar ini. Ada burung dengan anak-anaknya, ada kucing sedang menyusui anak-anaknya, dan ada telur ular yang sedang menetas. Pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikanlah bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan.
Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Setelah kita membaca bacaan yang berjudul Daur Hidup Hewan, mari kita tentukan pikiran utama dan informasi penting bacaan menggunakan peta pikiran. Nah, ini adalah peta pikiran dari bacaan Daur Hidup Hewan yang dibagi menjadi 3 paragraf, yaitu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Pada masing-masing paragraf sudah dicari pikiran utama dan informasi pentingnya. Jadi yang warna oranye itu adalah pikiran utama dan yang warna hijau adalah informasi penting pada tiap-tiap paragraf. Kemudian di paragraf 1 di bawah informasi penting itu dibagi menjadi 2, yaitu ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kemudian hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa contohnya ya. Kemudian pada paragraf 3 ada pula setelah informasi penting, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk sejak kecil hingga dewasa. Contohnya adalah ikan dan kadal. Lalu, apa perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ini dia perbedaan dan persamaannya. Jadi, pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva. Larva memiliki bentuk yang berbeda dari hewan dewasa. Kemudian larva mengalami fase pupa. Jadi, tahapan metamorfosis sempurna adalah telur menjadi larva, menjadi pupa, kemudian terakhir menjadi hewan dewasa. Berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna, telur menetas menjadi nimfa atau hewan muda. Nimfa bentuknya mirip dengan hewan dewasa dan tidak mengalami fase pupa. Tahapan metamorfosis tidak sempurna yaitu telur menjadi nimfa menjadi hewan dewasa. Kemudian persamaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, keduanya dialami hewan yang berkembang biak dengan bertelur ya, tetapi tidak semua hewan yang berkembang biak dengan bertelur mengalami metamorfosis. Terdapat perubahan di setiap stadiumnya dan sama-sama merupakan proses daur hidup makhluk hidup atau merupakan siklus makhluk hidup. Ayo kita coba mencari daur hidup hewan yang lain, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna dan yang tidak mengalami metamorfosis. Contoh daur hidup hewan yang pertama yaitu yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ini adalah gambar nyamuk. Jadi nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Mengapa? Karena ada perbedaan pada saat nyamuk itu baru saja ditetaskan dan pada saat sudah dewasa. Jadi telur nyamuk menetas tidak langsung menjadi nyamuk dewasa, tapi telur nyamuk menetas menjadi larva atau jentik-jentik yang biasa kita temukan di air yang tergenang. Bentuknya seperti ulat yang sangat kecil ya, bergerak-gerak di dalam air. Kemudian larva atau jentik itu akan berubah menjadi pupa yang bersiap untuk menjadi nyamuk dewasa. Jadi jika daur hidup hewan itu mengalami perubahan bentuk pada saat baru ditetaskan hingga dewasa, itu berarti mengalami metamorfosis sempurna.
Daur hidup hewan yang kedua yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah belalang. Jadi, metamorfosis tidak sempurna itu pada saat baru ditetaskan, hewan muda bentuknya tidak begitu berbeda dengan hewan dewasa. Kemudian yang ketiga, daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis, artinya yang tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah ayam ya. Jadi bentuk ayam yang baru saja ditetaskan yang masih kecil sama bentuknya seperti ayam dewasa. Kemudian setelah kita menyebutkan 3 hewan yang berbeda daur hidupnya, kita cari fakta menarik. Yang pertama, nyamuk. Fakta menariknya adalah nyamuk paling lama bisa bertahan hidup hingga 2 bulan. Namun hanya 3 minggu terakhirnya saja yang dihabiskan sebagai nyamuk dewasa. Nah, jadi sekarang coba kalian cari fakta menarik dari belalang dan ayam. Setelah kita mencari daur hidup hewan yang lain, kita bisa menuliskan penjelasan tentang daur hidup hewan tersebut secara runtut. Jadi kita bisa memilih salah satu, yaitu daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk pada tahap pertama dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh nyamuk betina. Nyamuk betina hanya kawin 1 kali dalam masa hidupnya. Telur yang dihasilkan oleh perkawinan antara nyamuk betina dan jantan akan mereka masukkan ke dalam air. Tanpa air, telur nyamuk jadi rusak dan tidak akan menetas. Pada tahap pertama daur hidup nyamuk ini, 1 ekor nyamuk betina dapat mengeluarkan 300 telur sekaligus. Telur nyamuk tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menetas, hanya memerlukan 1 atau 2 hari saja. Ukuran telur nyamuk kurang dari 1 mm sehingga tidak mudah terlihat atau terdeteksi oleh manusia. Pada tahap kedua dalam daur hidup nyamuk, setelah nyamuk betina mengeluarkan ratusan telur, menetaslah telur-telur tersebut menjadi jentik nyamuk di dalam air. Jentik nyamuk ini menyerupai benang hitam dengan ukuran yang sangat kecil. Umur jentik nyamuk sebelum mereka beranjak ke tahap daur hidup nyamuk selanjutnya hanya sekitar 8 hingga 10 hari. Mereka hidup di dalam air dan berenang ke sana kemari. Makanan utama jentik nyamuk adalah organisme air atau bahkan sesama jentik nyamuk. Sedangkan alat pernapasan jentik nyamuk ada pada bagian ekornya. Masih hidup di dalam air, jentik nyamuk akan berubah jadi pupa di tahap ketiga daur hidup nyamuk. Pupa atau kepompong ini hanya berumur 1 hingga 2 hari saja. Mereka bernafas menggunakan tanduk torakis. Ketika sayap mulai terbentuk, pupa nyamuk akan keluar dari air. Dalam waktu singkat, mereka bisa menguasai keahlian untuk terbang. Pada tahap daur hidup nyamuk ini, jenis kelamin sudah dapat diketahui. Pada tahap daur hidup nyamuk yang terakhir, nyamuk dewasa mulai berkembang biak. Usia reproduksi nyamuk sangat cepat, hanya sekitar 1 hingga 2 hari saja. Tidak heran kalau populasi nyamuk sangat banyak dan sulit dikendalikan karena semuanya berlangsung dalam hitungan hari saja. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Dalam satu lagu dapat juga digunakan 2 tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Coba perhatikan penjelasan di bawah ini.
Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada La oktav atas. Lagu yang bertangga nada minor biasanya terakhir dengan nada La, tetapi ada juga yang diakhiri nada lain seperti Mi. Salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor adalah lagu Syukur ciptaan Haji Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Mari kita nyanyikan lagu Syukur bersama-sama. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Lagu yang kedua berjudul Terima Kasihku. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang luhur, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Demikianlah lagu Syukur dan Terima Kasihku yang tergolong lagu bertangga nada minor. Kalian bisa mencari lagu bertangga nada minor yang lain ya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.